Hai, selamat datang kembali bersama gua Jisung. Di part kali ini gua bakal menjelaskan ya tentang IC, komitmen dan rencana kontribusi untuk Indonesia pasca studi dan personal statement. Nah, untuk lebih jelasnya sebenarnya penulisan untuk IC ini tidak ada format khusus teman-teman, tapi ada aturan untuk jumlah kata yang dipersyaratkan. Nah, mungkin biar lebih jelasnya gua bakal buka semua buklet persyaratan yang ada di beasiswa LPDP ya. Jadi gue bakal melihat satu-satu apakah ada perbedaan yang signifikan dari persyaratan untuk penulisan yang IC, baik yang untuk rencana kontribusi untuk Indonesia pasca studi ataupun personal statement. Oke, langsung saja gue buka ya. Gue bakal share screen. Oke, wait. Ini dimulai dari beasiswa co-funding ya. Nah, ternyata di beasiswa co-funding itu tidak ada ya teman-teman untuk peraturannya, tetapi dia akan mengikuti karena sekali lagi co-funding itu adalah skema untuk pendanaan, bukan seperti yang lainnya yang persyaratannya banyak, tetapi secara biaya itu ada pembagian. Di sini sudah gue jelaskan di video sebelumnya. Jika teman-teman belum melihat, silahkan lihat-lihat part sebelumnya ya, biar tidak ada misperception tentang permasalahan ini ya. Oke, di sini udah clear. Gua bakal jelasin untuk yang jalur PTUD. Nah, di sini jelas ya teman-teman. Seperti apa sih format komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi Indonesia serta proposal penelitian. Untuk yang pertama, komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Ini jumlahnya harus 1.300 hingga 2.000 kata, atau misalnya lebih pun jangan terlalu over ya, misalnya 2.100 itu ditoleransi lah kemungkinan. Kemudian dideskripsikan dalam tulisan secara jelas dan konkret tentang tema di atas. Oke, untuk yang poin kedua, proposal penelitian ini khusus dokter ya, itu harus berjumlah 1.500 hingga 2.000 kata. Yang pertama ada judul penelitian, ada latar belakangnya, perumusan permasalahan, pertanyaan atau tujuan dari penelitian tersebut, ada kologisan. Jadi secara kologisan ini bisa diaplikasikan teman-teman. Jadi kalaupun jangka panjang ya setidaknya ini adalah jadi fondasi teman-teman untuk menerapkannya di masa mendatang. Jadi seperti research yang bisa aplikasikan di Indonesia seperti itu. Kemudian metode dan desain ini udah clear ya, kalau masalah itu ada signifikasi atau manfaatnya, kemudian ada kesimpulan dan saran, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, tolong teman-teman cermati dan nanti gua bakal share seperti apa sih yang gua apply ketika gua mendaftar beasiswa LPDP. Kemudian selanjutnya gua bakal lihat di jalur reguler ya. Di jalur reguler di poin 1 sama, di poin 2 juga sama teman-teman ternyata. Oke ya, clear ya. Kemudian di daerah afirmasi coba. Di daerah afirmasi ternyata juga sama, 1.500 hingga 2.000 kata, dan proposal penelitian yang khusus dokter. Kemudian ada yang beasiswa penyandang disabilitas, ini juga sama, baik poin 1 dan poin 2 nya. Kemudian ada beasiswa prasejahtera. Nah, di sini juga sama ya, ada ketentuan yang harus teman-teman penuhi. Kemudian di Putra Putri Papua ini juga sama, di poin 1 dan poin 2 teman-teman juga bisa baca. Kemudian selanjutnya ini ada beasiswa kerja sama bidang metalurgi dan sains material. Sebenarnya untuk poin yang seperti sebelum-sebelumnya itu tidak dicantumkan di sini ya teman-teman, tapi di persyaratan ternyata ini disebutkan di poin komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia di halaman 5. Silahkan teman-teman baca kembali jika teman-teman ingin mengaplikasikan pendaftaran di jalur yang ini. Seperti itu ya. Kemudian ada beasiswa kewirausahaan. Nah, ternyata teman-teman di beasiswa kewirausahaan itu ada sedikit perbedaan. Perbedaannya di mana? Di poin 1 sama. Nah, di poin 2 ternyata ada rencana bisnis dan rencana pengembangan bisnis yang berisi 5 hingga 10 halaman. Poin-poinnya harus memuat ide produk atau bisnis, analisis pasar, pendiri usaha atau foundersnya,
kemudian rencana produk dan pemasaran, rencana produksi atau operasi, rencana pengembangan dan milestones, kemudian ada rencana keuangan. Nah, di sini ternyata ada perbedaan di jalur kewirausahaan untuk beasiswa ini. Jadi teman-teman tolong dicermati ya, agar tidak ada misperception nantinya. Kemudian di beasiswa pendidikan kader ulama, nah di kader ulama juga sama ya, poin 1 dan poin 2. Kemudian yang terakhir coba PNS, TNI, dan Polri. Di jalur ini juga sama, poin 1 dan poin 2 nya. Jadi secara umum sudah clear ya teman-teman, bahwa untuk semua jalur ini harus membuat IC, di mana itu adalah rencana kontribusi pasca studi dan personal statement. Kemungkinan di personal statement jika memang tidak ada, kemungkinan akan diganti dengan yang lain. Tinggal teman-teman melihat seperti apa formnya di tahun ini. Oke, di nextnya gue bakal membedah ya, seperti apa yang gue tulis ketika gue mengaplikasikan di beasiswa LPDP tahun 2021 tahap 2 melalui jalur afirmasi beasiswa prasejahtera seperti itu. Gue bakal share ya seperti apa. Oke, di sini gue bakal membreakdownnya ya teman-teman. Di sini udah jelas ya di IC. IC, komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi. Di sini gue menulis komitmen dan rencana kontribusi untuk Indonesia pasca studi. Nah, gue bagi dalam beberapa bagian ya. Yang pertama adalah deskripsi diri. Jadi di sini teman-teman tolong sebisa mungkin mendeskripsikan diri secara detail dan padat dan juga rasional. Dalam artian mohon jangan dilebih-lebihkan poin-poin yang pernah teman-teman capai dalam pengenalan diri ini. Oke ya, gue bakal jelaskan paragraf demi paragraf. Di paragraf pertama, gue mengenalkan diri gue sendiri. Jadi di sini ada beberapa poin yang terutama yang gue garis bawahi ya. Ini adalah mengenalkan jurusan, kemudian gue itu latar belakangnya apa, apakah dari pendidikan sebelumnya adalah alumni seperti apa, apakah alumni bidik misi, alumni beasiswa, atau alumni di jalur yang lain, misalnya mendapatkan pendanaan beasiswa atau mendapatkan penghargaan tertentu. Teman-teman bisa tulis di paragraf pertama ya, seperti itu. Nah, di paragraf kedua, di sini gue menjelaskan selama gue kuliah itu ngapain aja gitu kegiatannya. Seperti selama menjalani studi, saya aktif di beberapa organisasi baik di dalam maupun di luar kampus. Jadi teman-teman bisa mencantumkan di situ kegiatannya. Di luar kampus itu organisasi aktif apa, di dalam kampus itu seperti apa. Nah, di situ udah clear ya. Nah, di paragraf ketiga, di sini gue menjelaskan kegiatan yang gue lakukan di luar kampus, dimana saat itu gue aktif di komunitas perfilman di Yogyakarta. Jadi di sini gue sebutkan. Nah, di situ juga tolong dijelaskan keterlibatan kalian di organisasi ini seperti apa. Apakah sekedar partisipan, apakah pengurus juga, atau seperti apa? Apakah ada kontribusi-kontribusi nyata yang di situ baik dalam bentuk publikasi atau sosialisasi masyarakat seperti itu. Kemudian, nah di sini ada paragraf keempat. Paragraf keempat adalah prestasi teman-teman. Prestasi apa saja yang teman-teman capai, baik tingkat nasional ataupun tingkat internasional. Karena di sini itu biasanya interviewer teman-teman itu akan membaca CV teman-teman dari pengenalan diri ini. Jadi misalnya teman-teman buat pengenalan diri yang menarik, pasti nantinya akan dilirik dan dilihat. Pasti ada trigger gitu. Misalnya pengalaman mengesankan seperti itu, bisa teman-teman tulis di paragraf tersebut. Nah, kemudian di subbab yang kedua, gua menulis urgensi di Indonesia dan penyelesaian teman-teman. Ini case sesuai dengan studi teman-teman. Jika teman-teman mengambil studinya, tolong disesuaikan dengan urgensinya seperti apa. Kenapa teman-teman mengambil program studi tersebut, baik di dalam negeri ataupun luar negeri ya. Dan jelaskan secara detail, konkret, dan rasional. Itu kuncinya. Oke, di paragraf yang pertama, di subbab kedua ini, gua menjelaskan latar belakang kenapa gua mengambil prodi ini. Apa aja sih secara global, kemungkinan kedepannya itu
gue optimis prodi ini menghasilkan sesuatu atau berkontribusi nyata di masyarakat. Nah, yang kedua, seni, budaya, dan teknologi. Nah, ini gue juga masih melanjutkan dari paragraf pertama, namun dengan contoh teman-teman. Jadi ada contoh dari sebelum-sebelumnya, kenapa mengambil prodi ini, kemudian diberi contoh kasusnya seperti itu, biar menguatkan argumen di paragraf pertama. Jadi semacam continuity dalam penulisan seperti itu. Yang ketiga, nah di sini adalah poinnya teman-teman, penyelesaian permasalahan yang dapat saya tawarkan. Jadi teman-teman tawarkan apa yang bisa teman-teman berikan dengan mendapatkan beasiswa melalui jalur yang teman-teman pilih. Kemudian prodi ini akan menghasilkan apa, dan berikan contoh yang sudah teman-teman lakukan saat ini ataupun yang kemarin-kemarin. Jadi semacam menguatkan gitu poin yang di paragraf ketiga. Kemudian di subbab ketiga, pentingnya kajian budaya dan kontribusi. Jadi di sini adalah kontribusi teman-teman yang diaplikasikan baik sekarang dan masa depan itu seperti apa. Nah, ini ada dua paragraf ya yang gue tulis. Di paragraf pertama ini adalah latar belakang tentang prodi yang gue ambil gitu. Kemudian di paragraf kedua, di sini adalah apabila saya diberi kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dan mendalami bidang kajian budaya di kampus tujuan teman-teman misalnya, ini bisa memberikan apa, dampaknya, potensi yang diberikan, publikasi, karya-karya yang dihasilkan itu seperti apa, tolong teman-teman jelaskan, baik singkat, detail, dan rasional, artinya bisa diaplikasikan. Kemudian di subbab yang keempat itu adalah mimpi Indonesia di masa depan. Jadi ini adalah rencana jangka panjang ya, seperti itu. Nah, ini ada dua paragraf juga yang gue tulis. Indonesia kaya akan potensi seni yang dapat dikolaborasikan dengan teknologi, karena kedepankan teknologi ya. Nah, di sini kita itu sebenarnya punya potensi. Nah, potensi ini tolong sampaikan itu konkretnya seperti apa. Jadi agar nantinya ketika kita sudah menempuh studi itu jelas teman-teman, pokok permasalahan yang ingin kita tuntaskan ketika kita mengambil prodi ini itu apa, itu harus clear. Kemudian yang kedua, selain paragraf kedua ini, selain itu saya bermimpi Indonesia memiliki pegiat seni dan pengajar unggul. Jadi ada output yang akan diberikan di paragraf ini, teman-teman bisa jelaskan sesuai dengan bidang yang teman-teman ambil. Di paragraf di subbab yang kelima, peran dan cara saya mewujudkan mimpi. Di sini sudah jelas ya teman-teman, ini adalah mimpi teman-teman di masa depan. Dengan mengambil program ini teman-teman itu berharap apa gitu, apakah ada potensi yang sekiranya itu kok visioner gitu. Nah, teman-teman bisa tulis di sini, itu akan menjadi modal penguat teman-teman untuk meraih atau tembus di seleksi substansi, kalau dulu namanya wawancara ya, seperti itu. Nah, peran penting yang dapat saya ambil, nah seperti itu adalah peran yang teman-teman akan lakukan di masa mendatang. Dan yang terakhir ini adalah closing statement. Di closing statement ini sebisa mungkin ketika teman-teman melakukan tes substansi ini disebutkan dalam artian untuk menguatkan argumen untuk closing statement seperti itu. Itu adalah personal statement dan rencana pasca studi yang gua tulis. Silahkan teman-teman ulang atau cermati apa yang sudah gua tulis, dan silahkan teman-teman aplikasikan sesuai dengan program studi yang akan diambil. Oke, next. Di sini selanjutnya gua menjelaskan personal statement teman-teman. Di personal statement ini bahasanya lebih luas dalam artian sesuai dengan tata bahasa teman-teman. Formatnya tidak sama, kalau misalnya yang di rencana kontribusi itu harus formal karena memang itu tujuannya akademis ya. Nah, di personal statement ini sebisa mungkin lebih personal dan menceritakan tentang diri teman-teman, latar belakang, pendidikan, prestasi, kemudian rencana apa ke depan, visi misinya apa, mungkin punya riwayat pekerjaan, kemudian permasalahan-permasalahan yang sudah diselesaikan. Nah, itu bisa dituliskan di personal statement. Oke ya. Di paragraf pertama, gue mengenalkan diri ya. Ini semacam bridging untuk ke paragraf kedua seperti itu. Nah, di paragraf kedua,
gua menjelaskan tentang latar belakang keluarga gua itu seperti apa. Itu dijelaskan di paragraf kedua. Di paragraf ketiga, ini adalah pendidikan teman-teman, latar belakang pendidikan yang gua ambil. Ini juga nanti akan berdampak di paragraf keempat ketika gua menulis setelah lulus SMK. Jadi pendidikan yang gua ceritakan itu dari SD, SMP, SMK, kuliah S1, dan bahkan proses bekerja dan prestasi yang gue ambil di komunitas ataupun di dalam kampus seperti itu. Nah, di sini ini sebenarnya lebih personal ya, dan ini sesuaikan dengan apa yang telah teman-teman capai. Kemudian di sini juga nih contohnya. Di sini gue menuliskan tentang keaktifan gue selama berada di dalam dan di luar kampus. Kegiatannya apa? Kalau misalnya gue ikut UKM itu UKM apa? Kalau di luar kampus itu apakah relevan dengan program studi yang gue ambil, seperti itu. Nah, di sini di paragraf selanjutnya gue menulis tentang prestasi yang gue dapatkan teman-teman. Prestasi ini meliputi film. Kalau gue ya pribadi itu gue menuliskan tentang film gue yang diputar di luar negeri. Kemudian ada beberapa prestasi-prestasi yang diambil secara nasional. Misalnya gue ikut KKN di Lampung, itu gue ceritakan semua programnya apa yang gue terapkan di sana untuk masyarakat di desa yang gue tempati, seperti itu. Selanjutnya di sini menjelaskan tentang kampus ya. Nah, kegiatan setelah kampus itu apa sih gitu, kegiatan yang gue lakukan. Nah, kemudian di sini ada permasalahan teman-teman. Di paragraf selanjutnya ini teman-teman mungkin bisa menjelaskan secara ilmiah permasalahan global, kemudian berdampak kenapa teman-teman harus mengambil kuliah di program itu. Itu bisa teman-teman terapkan di sini juga ya. Nah, itu yang gue tulis. Kemudian program studi S2 Kajian Budaya. Nah, ini adalah kenapa mengambil program ini, alasannya apa, apakah orang-orang yang mengambil ini kurang peminatnya atau seperti apa. Nah, teman-teman bisa ambil dan tuliskan kekurangannya di sini. Nah, di sini adalah tuliskan kelebihan teman-teman, kemudian motivasi teman-teman mengambil. Jika teman-teman punya kata-kata motivasi yang menggugah teman-teman dalam menyemangati ke depannya, silahkan tulis juga. Itu juga sangat penting di sini. Nah, di personal statement, kemudian di essay tentang rencana kontribusi, itu tolong ditulis berkisar antara 1.500 hingga 2.000 kata. Dengan seperti itu, nantinya selain memenuhi persyaratan, itu juga memudahkan verifikator dalam melihat seberapa serius teman-teman mengambil beasiswa ini. Nah, seperti itu. Ini boleh kok pakai bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia juga diperbolehkan, terserah teman-teman, senyamannya, semampunya, yang penting lugas dan rasional, seperti itu. Ya, sedikit geser ya, kalau gua pribadi sih menulis ini berkisar angka 1.600 hingga 1.800 agar tidak terlalu over lah, seperti itu, dan lebih gua padatkan. Oke, di part kali ini cukup sekian ya. Silahkan teman-teman jika masih bingung, masih penasaran seperti apa sih penulisan yang memudahkan atau membutuhkan partner untuk membaca atau proofread, silahkan, gue juga berkenan kok, selama itu masih di mungkin bidang yang sama atau sekedar memberikan masukan ya, walaupun tidak secara frontal bakal gue rubah gitu. Silahkan teman-teman bisa menghubungi lewat email, lewat DM Instagram, lewat Facebook, Twitter, LinkedIn, ataupun di kolom komentar di YouTube ini. Oke, jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain juga mendapatkan informasi yang sama seperti yang teman-teman lihat sekarang. Dan jangan lupa juga subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan update di setiap gua membuat konten di channel ini. Next, gua bakal menjelaskan step-step yang lain yang lebih teknis seperti itu. See you next time.